Terkuak fakta. Indonesia sedang dibuat masalah kebingungan dengan harga jet tempur incaran mereka. Indonesia tengah dihadapkan pada pilihan krusial dalam memperkuat kekuatan udaranya. Dua jet tempur papan atas menjadi incaran utama, masing-masing menawarkan keunggulan tersendiri, namun dengan harga yang sama-sama selangit. Pilihan ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, mana yang paling sesuai untuk kebutuhan pertahanan Indonesia? Salah satu kandidat utama adalah F-15X Eagle II buatan Amerika Serikat. Jet tempur ini merupakan varian terbaru dari F-15, yang telah teruji dalam berbagai konflik selama beberapa dekade. Dilengkapi dengan teknologi avionik canggih dan kemampuan membawa lebih banyak senjata dibandingkan generasi sebelumnya, F-15X dirancang untuk superioritas udara. Jet ini juga mampu beroperasi dalam misi serangan darat dan bertahan menghadapi ancaman rudal jarak jauh. Bahkan dengan salah satu daya tarik F-15X adalah kemampuan bertahan lama dalam medan tempur, dengan usia operasional hingga beberapa dekade ke depan. Selain itu, adanya dukungan teknologi dari militer AS juga menjadi nilai tambah, meskipun harga jet ini diperkirakan mencapai sekitar $80 juta per unit. Di sisi lain, Indonesia juga mempertimbangkan Su-57 Velon buatan Rusia, jet tempur generasi kelima yang mengedepankan kemampuan siluman. Su-57 dirancang untuk menghadapi dan mengalahkan jet tempur paling canggih di dunia, dengan keunggulan dalam kecepatan, manuvrabilitas, dan kemampuan untuk menghindari deteksi radar. Jet tempur ini dilengkapi dengan radar AESA canggih dan berbagai sistem peperangan elektronik yang memberikan keunggulan taktis di udara. Kelebihan lain dari Su-57 adalah kemampuannya untuk terlibat dalam pertempuran udara jarak dekat maupun jauh, serta kemampuan untuk beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca. Dengan harga yang juga berada di kisaran $80 juta, Su-57 menawarkan paket lengkap teknologi mutakhir. Namun perlu dipertimbangkan juga tantangan dalam hal kompatibilitas dan dukungan logistik, mengingat Indonesia lebih banyak menggunakan platform barat dalam armada udaranya saat ini. Di tengah harga yang hampir sama, keputusan Indonesia akan sangat bergantung pada aspek strategi jangka panjang. Jika menginginkan jet tempur dengan dukungan luas dari sekutu barat dan pengalaman tempur yang teruji, F-15X bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika Indonesia ingin mengambil langkah lebih berani dengan memanfaatkan teknologi siluman dan memperluas kerjasama dengan Rusia, Su-57 menawarkan potensi masa depan yang menarik. Dengan keputusan ini akan menentukan arah pertahanan udara Indonesia untuk beberapa dekade ke depan, dan tentunya akan mengundang perhatian dunia internasional. Selain dari aspek teknis, keputusan Indonesia dalam memilih antara F-15X dan Su-57 tidak lepas dari faktor geopolitik dan hubungan internasional. Pembelian alutsista besar seperti jet tempur tidak hanya tentang teknologi dan harga, tetapi juga mengenai akses terhadap dukungan teknis, ketersediaan suku cadang, serta kerja sama pertahanan jangka panjang. Dengan memilih F-15X, Indonesia dapat memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Amerika dikenal memberikan dukungan penuh kepada negara-negara yang menggunakan produk alutsistanya, baik dalam hal latihan militer bersama, pertukaran intelijen, hingga bantuan teknis. Selain itu, pesawat-pesawat tempur buatan Amerika cenderung lebih mudah untuk diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan udara yang sudah dimiliki Indonesia. Namun, dengan semakin tingginya ketegangan di Asia Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan, memilih pesawat tempur buatan Amerika bisa menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih jelas secara geopolitik, berpotensi mempengaruhi hubungannya dengan negara-negara lain yang mungkin tidak nyaman dengan kehadiran pengaruh AS di kawasan ini. Sementara itu, Su-57 menawarkan pendekatan yang berbeda. Dengan jet tempur canggih dari Rusia ini, Indonesia dapat menunjukkan fleksibilitasnya dalam menjalin hubungan internasional yang lebih beragam, tidak hanya bergantung pada negara-negara barat. Rusia juga dikenal lebih longgar dalam hal transfer teknologi, yang bisa membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih mengembangkan industri pertahanannya sendiri. Namun, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan, termasuk potensi sanksi dari negara-negara barat akibat pembelian alutsista dari Rusia. Penggunaan jet tempur Rusia juga bisa menciptakan tantangan dalam hal integrasi sistem dengan armada tempur Indonesia yang mayoritas menggunakan pesawat dari negara barat. Masalah lain adalah dukungan logistik dan teknis jangka panjang yang mungkin tidak sekuat yang ditawarkan oleh AS. Kedua jet tempur ini sama-sama membawa beban finansial yang besar. $80 juta per unit hanyalah harga dasar, belum termasuk biaya operasional, pelatihan pilot, suku cadang, hingga pemeliharaan selama siklus hidup pesawat. Ini berarti, pembelian 1 atau 2 skuadron jet tempur modern dapat menelan biaya miliaran dolar. Di tengah kondisi perekonomian dunia yang belum sepenuhnya pulih,
Pengadaan alutsista dengan harga selangit ini memerlukan perencanaan matang dari pemerintah Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar mendukung kekuatan pertahanan negara tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Dengan dua opsi yang memiliki kelebihan masing-masing, Indonesia kini dihadapkan pada keputusan strategis yang akan mempengaruhi kemampuan pertahanannya di masa depan. F-15X memberikan stabilitas dan dukungan dari sekutu barat, sementara Su-57 menawarkan teknologi baru dan kesempatan untuk memperluas kerjasama non-barat. Keputusan Indonesia untuk memilih antara F-15X atau Su-57 juga dipengaruhi oleh pandangan para ahli pertahanan dan militer dalam negeri. Beberapa analis melihat bahwa Indonesia memerlukan armada tempur yang mampu menangkal ancaman dari udara sekaligus memberikan kapabilitas serangan yang efektif. Namun, para ahli ini juga mempertimbangkan skenario geopolitik yang berkembang di kawasan Asia. Bahkan dengan para pendukung F-15X menekankan bahwa jet tempur ini merupakan pilihan yang lebih aman dan stabil bagi Indonesia, terutama karena adanya hubungan erat antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Mereka berpendapat bahwa F-15X memberikan keunggulan tidak hanya dalam hal teknologi dan daya tahan, tetapi juga dari segi jaringan dukungan yang lebih luas, baik dalam hal perawatan, pelatihan, dan modernisasi sistem. F-15X dinilai lebih cepat dioperasikan karena infrastruktur dukungan dan pelatihan dari AS sudah mapan. Di sisi lain, pendukung Su-57 berpendapat bahwa Indonesia harus berani mengambil langkah maju dengan mengadopsi teknologi generasi kelima. Mereka menekankan bahwa Su-57 dirancang dengan fitur-fitur siluman yang penting untuk operasi di masa depan, terutama di kawasan yang dipenuhi sistem pertahanan udara canggih. Dengan memilih Su-57, Indonesia tidak hanya mendapatkan jet tempur yang mampu bersaing dengan negara-negara maju, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki otonomi dalam menentukan alutsista tanpa tekanan geopolitik dari blok barat. Pihak yang mendukung Su-57 juga menganggap bahwa kerjasama dengan Rusia dapat membuka peluang bagi transfer teknologi yang lebih besar. Ini akan menguntungkan industri pertahanan dalam negeri, yang ingin tumbuh menjadi lebih mandiri dan kuat. Salah satu tantangan utama jika Indonesia memilih Su-57 adalah adanya potensi kesulitan dalam mengoperasikan armada yang memiliki campuran antara peralatan Rusia dan Barat. Saat ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara telah mengoperasikan beberapa pesawat tempur buatan Rusia seperti Sukhoi Su-27 dan Su-30, namun juga mengandalkan jet tempur Barat seperti F-16. Campuran ini dapat memunculkan masalah dalam hal logistik, suku cadang, pelatihan, serta kompatibilitas sistem senjata. Integrasi antara pesawat dari berbagai produsen seringkali memerlukan investasi tambahan yang besar dalam hal infrastruktur dan pelatihan personel.